Bab 1486. Celeste terdiam lama. Pada saat ini, dia memiliki banyak pikiran yang melintas di kepalanya. Tidak ada orang lain yang tahu bahwa David menjadi seorang yang kekal pada usia 30 tahun. Kalau tidak, itu akan lebih serius daripada mengekspos kekuatan pikirannya. Pria ini penuh dengan rahasia. Jika salah satu rahasianya terungkap dengan santai, dia akan mengejutkan banyak orang. Bahkan Celeste ingin tahu lebih banyak tentang David. Namun, dia tahu apa yang harus ditanyakan dan apa yang tidak boleh ditanyakan setelah hidup selama hampir 2000 tahun. Mulai sekarang, kamu tidak boleh memberitahu siapapun tentang usia David, mengerti? Bahkan tuanmu, Nova, kata Celeste tiba-tiba dan serius. Kenapa Celeste? Tanya Sandy. Dia masih muda, memiliki sedikit pengalaman, dan tidak bersalah. Selain itu, dia tumbuh di bawah naungan keluarga Luther. Karena ini, dia belum pernah melihat betapa jahatnya orang di luar. Dia tidak begitu mengerti arti kata-kata Celeste. Meski orang lain juga tidak sepenuhnya memahaminya, setidaknya mereka bisa memahami alasan umumnya. Kamu akan tahu mengapa di masa depan. Sekarang Anda hanya perlu tahu bahwa jika orang lain mengetahui usia David, itu akan membawa banyak masalah baginya. Dia tidak bisa menyelesaikan masalah ini dengan kekuatannya saat ini, dan dia akan dirugikan. Mendengar hal itu akan menimbulkan masalah bagi David, semua wanita yang hadir langsung menjadi gugup. Celeste, jangan khawatir. Kami tidak akan memberitahu siapapun. Ya. Yakinlah, Celeste. Kami tidak akan mengatakan apapun tentang David. Semua orang berkata. Oke, bukan hanya usianya. Yang terbaik adalah tidak mengatakan apapun tentang David sama sekali, bahkan hubungan antara Anda dan dia, dan bahwa Anda berasal dari tempat yang sama dengannya. Kamu harus menunggu sampai David menjadi lebih kuat dan tidak takut pada siapapun sebelum kamu mengumumkan hubungan kalian, mengerti? Mengerti, Celeste? Oke, kalian harus melanjutkan obrolan kalian, aku perlu berbicara dengan David. Setelah berbicara, Celeste bangkit dan meninggalkan halaman. Dia juga harus mengingatkan David. Dia perlu memberitahunya untuk tidak menonjolkan diri sampai dia meningkatkan kekuatannya. Dia seharusnya tidak mengungkapkan usia atau kekuatan pikirannya karena masing-masing dapat menyebabkan gempa bumi besar di kerajaan bintang. Bahkan jika dia bergabung dengan Star Mansion, dia masih harus tetap rendah hati. Kalau tidak, bahkan Star Mansion mungkin tidak bisa melindunginya saat itu. Selena dan yang lainnya melihat punggung Celeste dan melihatnya pergi. Mereka secara alami mengingat kata-kata Celeste karena ini tentang keselamatan David di Star Kingdom. Oleh karena itu, mereka harus lebih memperhatikannya. Semuanya, kalian mendengar Celeste. Mulai sekarang, segala sesuatu tentang David harus dirahasiakan dan tidak boleh diungkapkan. Kalau tidak, itu akan membuatnya dalam bahaya. Saat itu, kita akan menjadi orang yang akan membunuhnya, kata Selena dengan sungguh-sungguh. Semua orang mengangguk setelah mendengar itu, menyatakan bahwa mereka mengerti. Sisi lain. Nova pergi ke area VIP dari Iridescent Sect. Ini adalah tempat yang didedikasikan untuk menerima tamu terhormat. Orang-orang yang bisa tinggal di sini semuanya adalah tamu terhormat dari Sekte Iridescent. Sebagai orang suci, Nek akan menerima perlakuan tingkat tertinggi tidak peduli kekuatan mana yang dia tuju di Kerajaan Bintang. David dapat tinggal di sini karena perintah Celeste karena dia adalah sesepuh dari Sekte Iridescent. Ketika Nova melewati ruangan, dia mendengar suara ketujuh peri menari di dalam. Karena itu, dia mengira Nek ada di sana. Lagi pula, Nek meminta tujuh peri untuk tampil untuknya sesekali selama periode ini. Dia mungkin ingin mengambil dua dari mereka kembali untuk menjadi selirnya. Namun, bahkan jika Nek the Saint ingin mengambil salah satu dari tujuh peri, dia masih harus mematuhi aturan Sekte Iridescent. Nova melangkah masuk ke dalam kamar. Hal pertama yang dilihatnya bukanlah Nek, melainkan seorang pemuda. Dia bingung. Siapa pemuda ini? Saya tidak memiliki kesan sedikit pun tentang dia. Dan kapan dia masuk ke area VIP? Bagaimana mungkin aku tidak tahu tentang ini? Bukankah Nek satu-satunya yang tinggal di area VIP? Kapan pemuda ini muncul? Ketika Nova memasuki ruangan, David juga langsung melihatnya. Saat pertama kali melihat Nova, David merasakan keterkejutan di hatinya. Ini adalah pembangkit tenaga listrik yang sebanding dengan Celeste. David bahkan merasa dia mungkin lebih kuat dari Celeste. Seperti yang diharapkan dari peradaban tingkat tinggi, ada begitu banyak talenta tersembunyi di sini. Setiap wanita yang muncul secara acak bisa langsung membunuhnya. Sepertinya dia memang harus tetap low profile. Hal ini pun membuat David semakin bersemangat untuk meningkatkan kekuatannya secepatnya. Ada wanita lain di samping David. Dia adalah petugas parubaya yang telah melayaninya selama ini. Alasan dia ada di sini adalah agar dia bisa menjawab permintaan David secepat mungkin dan menemui mereka tepat waktu. Saat dia melihat Nova masuk, petugas parubaya itu buru-buru melangkah maju dan memberi hormat dengan hormat, "Salam, Lady Dream."
Ketujuh peri pun langsung berhenti tampil untuk berlutut di depan Nova. Salam, Nyonya Mimpi. Nova berkata dengan kosong, kamu boleh bangkit. Terima kasih, Nyonya Mimpi. Setelah petugas parubaya dan tujuh peri selesai berbicara dengan hormat, mereka bangkit dan menyingkir. Saat ini, David juga berdiri dan menatap Nova. Ternyata dia adalah kepala sekte Iridescent. Pantas saja dia merasa kekuatannya jauh lebih besar daripada Celeste, yang lebih tua. Itu normal jika kepala lebih kuat dari yang lebih tua. Salam, Lady Dream, kata David dengan sopan. Siapa namamu? Dari mana asalmu? Mengapa Anda berada di sekte Iridescent? Tanya Nova langsung. David jelas terkejut ketika mendengar itu. Bukankah Celeste pergi menemuinya? Saya pikir dia datang ke sini hanya untuk menemukan saya. Namun, dia menanyakan pertanyaan seperti itu segera setelah kami bertemu. Sepertinya Celeste tidak memberitahunya tentang aku. Lalu mengapa dia ada di sini? Meskipun David bingung, dia tetap menjawab dengan nada yang sangat sopan, Lady Dream, namaku David, dan aku datang bersama Celeste. Dia tidak punya pilihan, dia berada di wilayah orang lain. David tidak bisa menggunakan kekerasan bahkan jika dia mau. Penatua Merah, Nova terus bertanya. Tepat. Jadi, kamu adalah tamu Penatua Red. Lanjutkan dengan apa yang Anda lakukan. Aku masih punya sesuatu untuk diurus, jadi aku tidak akan mengganggumu. Setelah Nova selesai berbicara, dia berbalik dan pergi tanpa memberi David kesempatan untuk bereaksi. Karena dia adalah tamu Elder Red, Nova tidak perlu bertanya lagi. Dia masih harus pergi mencari Nek. Dia mengira Nek ada di sini, tetapi tidak disangka, dia tidak ada. Dia bisa menanyakan identitas David kepada Penatua Red nanti. Nova juga tidak mau membuang waktu di sini. Dia menebak dalam hatinya bahwa David harus menjadi keturunan langsung dari kekuatan kuat tertentu, dan dia juga sangat penting. Kalau tidak, dia tidak akan bisa memasuki area VIP dan menikmati tingkat layanan tertinggi di Sekte Iridescent sebagai penguasa ranker pemula. Nova datang dan pergi dengan sangat cepat. Tindakannya membingungkan David, petugas parubaya, dan tujuh peri. Apa ini? Dia masuk, mengajukan dua pertanyaan, dan pergi. Bab 1487. Setelah Nova pergi, petugas parubaya memberi isyarat kepada tujuh peri untuk meminta mereka melanjutkan program yang belum selesai. Namun, ketika mereka hendak melanjutkan, David melambaikan tangannya untuk menghentikan mereka. Dia berkata, baiklah, kamu pasti kelelahan, jadi tidak perlu melanjutkan. Pergi dan istirahatlah sekarang. Setelah intrusi Nova yang tiba-tiba, David kehilangan nafsu makan, apalagi mood untuk menonton pertunjukan. Ketujuh peri itu enggan, dan beberapa dari mereka tidak mau pergi. Mereka masih ingin menarik perhatian David. Saat mereka berdiri di tengah ruangan, mereka tidak tahu apakah harus tinggal atau pergi. Pada akhirnya, mereka melihat petugas setengah baya. Petugas parubaya secara alami mengerti apa yang dipikirkan tujuh peri. Pria muda seperti David lebih impulsif daripada pria parubaya seperti Nek. Mereka akan menemukan segala cara untuk mendapatkan sesuatu yang mereka sukai. Jika David mengambil salah satu dari tujuh peri, petugas juga akan mendapat manfaat darinya. Tuan David, pertunjukan mereka belum berakhir, jadi tolong biarkan mereka melanjutkan. Kalau tidak, mereka akan dimarahi saat kembali, kata petugas parubaya itu. Lanjutkan kalau begitu, David duduk dan berkata dengan acuh tak acuh. Membuat segalanya mudah bagi orang lain juga akan membuat segalanya mudah bagi diri sendiri. Dia juga tidak seburuk itu. Namun, David sedang tidak ingin menonton mereka lagi, tetapi malah bertanya-tanya mengapa kepala sekte Iridescent masuk dan pergi begitu tiba-tiba. Nova keluar dari kamar dan langsung menuju ke tempat Nek menginap. Halaman megah ini jauh lebih baik daripada tempat tinggal Selena dan yang lainnya. Nova tidak langsung mendorong pintu terbuka untuk masuk setelah sampai di depan pintu. Sebaliknya, dia berteriak keluar, Lord Simmons, apakah Anda di dalam? Saya di sini untuk membicarakan sesuatu dengan Anda. Lagi pula, ini adalah kediaman orang suci bahkan jika dia berada di wilayah sekte Iridescent. Sebagai kepala, Nova tidak berani menerobos masuk. Tidak lama kemudian dia mendengar suara Nek dari halaman setelah dia selesai berbicara. Silakan masuk, Lady Dream. Nova mendorong pintu terbuka dan memasuki halaman. Saat ini, Nek sudah menunggunya. Salam, Lord Simmons, Nova melangkah maju dan menyapa dengan sopan. Ada apa, Nyonya Mimpi? Apakah Celeste kembali? Tanya Nek. Lord Simmons, Anda sangat pintar. Memang, Elder Red telah kembali. Lalu mengapa dia tidak datang menemuiku? Apakah dia takut akan sesuatu? Lord Simmons, Anda salah paham. Penatua Red baru saja kembali dan merasa tidak enak badan, jadi saya di sini untuk menjelaskan atas namanya. Lalu apa itu? Katakan padaku, aku mendengarkan. Nek jelas tidak senang. Celeste kembali tetapi dia menolak untuk datang menemuinya.
Apakah itu berarti dia memandang rendah dirinya? Tuan Simmons, Anda tahu. Nova mengulangi kepada Nick apa yang dikatakan Celeste padanya. Akhirnya, dia menambahkan, Lord Simmons, masalah ini telah dikonfirmasi oleh sesepuh yang memiliki reputasi baik, yaitu Master Elder Red Eira, jadi tidak ada risiko kepalsuan. Nick terdiam setelah mendengarkan penjelasan Nova. Dia sedang memikirkan kemungkinan situasi seperti itu. Kesimpulan akhir adalah bahwa hal itu memang mungkin. Lagi pula, dia tidak melihat Celeste kehilangan keperawanannya dengan matanya sendiri. Benih pikiran hanya bisa merasakan, tetapi bukan pengganti mata asli. Celeste mungkin telah kehilangan keperawanannya dalam sebuah fantasi, menyebabkan benih pikiran yang dia tanam salah mengira bahwa dia telah kehilangan keperawanannya dalam kehidupan nyata. Lebih lanjut, menurut Nova, hal tersebut telah dikonfirmasi oleh Master Celeste, Eira. Dalam hal ini, itu harus nyata. Tapi mengapa Celeste menolak datang menemuiku? Apakah itu karena dia tidak dapat menerima bahwa aku menanamkan benih pikiran padanya? Saya, Nick Simmons, adalah orang suci. Saya menanam benih pikiran pada Anda karena saya menghargai Anda. Tidakkah kamu melihat bahwa gurumu mengetahuinya tetapi tidak mengatakan apa-apa? Beraninya kamu memiliki pendapat tentang itu ketika kamu hanya seorang yang abadi. Nick kesal karena Celeste tidak datang menemuinya. Oh, Lady Dream, apakah Anda mengatakan bahwa Penatua Red tidak kehilangan keperawanannya dan dia hanya diperkosa oleh seseorang dalam fantasi? Tanya Nick. Itulah kebenarannya, jawab Nova. Lalu kenapa Celeste tidak mau menemuiku? Lord Simmons, seperti yang telah saya katakan, Penatua Red baru saja kembali dan merasa tidak enak badan. Benar-benar, mengapa saya merasa bukan itu masalahnya? Jika Celeste tidak kehilangan keperawanannya, maka izinkan saya memeriksanya, jika tidak, bagaimana Anda mengharapkan saya mempercayai Anda? Kata Nick dengan cemberut. Sekalipun apa yang dikatakan Nova benar, dia tidak akan mengakui bahwa dia telah melakukan kesalahan. Ini kecuali mereka membiarkan dia memeriksa Celeste sendiri. Jika dia benar-benar tidak kehilangannya, maka Nick akan mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Menurut Nick, sama sekali tidak mungkin bagi Celeste untuk setuju membiarkan dia memeriksa tubuhnya menilai dari temperamennya yang teguh. Dalam hal ini, mereka tidak akan dapat menentukan hasil dari masalah ini. Dia juga punya alasan sendiri untuk melalaikan tanggung jawab. Lord Simmons, bukankah Anda memaksa kami melakukan sesuatu yang tidak kami inginkan? Nova mengerutkan kening dan bertanya dengan sedikit ketidaksenangan. Celeste menolak datang menemui Nick, jadi bagaimana dia bisa menyetujui pemeriksaannya? Bahkan Nova tidak akan mengizinkannya, apalagi Celeste. Merupakan suatu penghinaan untuk membiarkan seorang pria memeriksa apakah seorang wanita telah kehilangan keperawanannya. Jika Nova melakukan apa yang dikatakan Nick, Sekte Iridescent akan benar-benar dipermalukan. Bahkan jika Nick adalah seorang suci, dia tidak memenuhi syarat untuk menginjak-injak Sekte Iridescent. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Aku hanya perlu memastikan bahwa dia, Celeste, masih perjaka seperti yang kau katakan. Setelah itu, saya akan bertanggung jawab atas apa yang telah saya lakukan dan meminta maaf. Saya tidak akan menghindari pertanggungjawaban. Nick, kamu laki-laki, jadi jika kamu memeriksa tubuh Elder Red, itu akan menjadi penghinaan besar baginya. Bahkan aku sebagai kepala tidak akan setuju, apalagi dia. Nova sudah sedikit marah. Dia bahkan mulai memanggil Nick dengan namanya daripada Lord Simmons. Jika pihak lain akan menjadi sangat tidak masuk akal, dia hanya bisa meminta bantuan para tetua yang memiliki reputasi baik. Meskipun para tetua terkemuka mengatakan kepadanya untuk tidak mengganggu mereka jika tidak ada keadaan darurat, Nick the Saint sedang bermain-main di Sekte Iridescent. Selain tetua yang memiliki reputasi baik, siapa lagi yang bisa menekannya? Maka tidak ada solusi untuk masalah ini. Apa yang Anda katakan, Lady Dream, dibenarkan, tetapi apa yang saya, Nick Simmons, katakan juga tidak berdasar. Nick memiliki ekspresi tak tahu malu di wajahnya. Alasan mengapa dia berani bersikap tidak masuk akal adalah karena cara lama Sekte Warna-Warni dalam menangani konflik. Sekte Iridescent sangat kuat. Meskipun memiliki 4 tetua terkemuka di Saint Realm yang membuat mereka tak terkalahkan di Kerajaan Bintang, mereka jarang menyinggung siapapun. Sebagian besar wanita luar biasa yang dilatih di sini menikah, dan mereka memiliki hubungan yang sangat baik dengan sebagian besar kekuatan di Kerajaan Bintang. Sekte Iridescent adalah keberadaan yang kuat namun lembut di Kerajaan Bintang. Nick tidak akan berani menjadi bajingan seperti itu jika itu adalah kekuatan kuat lainnya dengan 4 tetua terkemuka di Saint Realm. Bab 1488. Saat ini, Nova akhirnya mengerti. Nick yakin dia tidak akan setuju dengan apa yang dia lakukan, jadi dia berani memintanya secara terang-terangan. Pria tak tahu malu ini memalukan bagi semua orang suci. Nick, karena kamu orang suci, aku selalu menghormatimu. Ditambah lagi, aku tidak pernah mengabaikanmu.
Dari saat Anda memasuki Sekte Iridescent, Anda telah menikmati standar perawatan tertinggi dan kami telah memenuhi semua persyaratan Anda, tetapi mengapa Anda membuat keributan di sini? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Sekte Iridescent lemah? Apakah Anda ingin saya mendapatkan tetua yang memiliki reputasi baik? Kata Nova dengan ekspresi gelap di wajahnya. Saat ini, Nova tidak lagi baik hati. Wajah Sekte Iridescent dan kepolosan seorang penatua dipertaruhkan. Bahkan jika Nek adalah orang suci, dia tidak bisa terlalu lancang. Meskipun Sekte Iridescent tidak terlalu mendominasi di Kerajaan Bintang dan perdamaian adalah hal yang paling penting bagi mereka, sebagai negara adidaya dengan 4 tetua terkemuka di Saint Realm, Sekte Iridescent juga memiliki garis bawahnya sendiri. Nova bisa menutup mata jika semuanya masih bisa diterima. Namun, jika ada yang melewati garis bawah ini, mereka akan menghadapi serangan balik paling agresif dari Sekte Iridescent. Ketika Nek mendengar bahwa Nova akan mendapatkan sesepuh terkemuka dengan nada tegas, dia tahu Nova benar-benar gila. Lady Dream, apa yang kamu bicarakan? Saya tidak pernah mengatakan bahwa Sekte Iridescent lemah, dan saya tidak pernah memikirkan itu di dalam hati saya. Semua orang tahu status Sekte Iridescent di Star Kingdom, tapi apa yang baru saja Anda katakan hanyalah sepihak. Bagaimana Anda mengharapkan saya untuk mempercayai Anda jika saya tidak melihat Celeste? Bahkan jika Anda mendapatkan sesepuh yang memiliki reputasi baik dari Sekte Iridescent, Anda masih harus masuk akal, bukan? Nek berhenti berbicara dengan Nova dengan kesombongan sebelumnya. Dia adalah seorang suci. Namun, dia tidak ingin menghadapi 4 tetua terkemuka dari Sekte Iridescent yang telah menjadi orang suci puluhan ribu tahun yang lalu. Ada juga perbedaan kekuatan dalam hal orang suci. Ada juga 3 peringkat. Mereka yang pertama kali memasuki orang suci seperti Nek adalah pra-orang suci, diikuti oleh orang suci sejati, dan terakhir, orang suci-suci. Kesenjangan antara setiap peringkat juga sangat besar. Menurut tebakan Nek, 4 tetua yang memiliki reputasi baik dari Sekte Iridescent setidaknya berada di pangkat suci sejati, dan bahkan bisa berada di pangkat suci-suci. Dia, seorang pra-orang suci, tidak berani bertindak sombong di depan orang suci sejati dan orang suci-suci. Jika Nova mendapatkan sesepuh terkemuka dari Sekte Iridescent, itu tidak akan berakhir dengan baik. Dia hanya bisa rendah hati ketika dia berada di depan para tetua yang memiliki reputasi baik dari Sekte Iridescent. Tentu saja, sebagai orang suci, meskipun dia hanya seorang pra-orang suci, Nek tidak akan bersikap rendah hati. Dia masih perlu menunjukkan sikap seorang suci. Nova menarik napas dalam-dalam untuk meredam amarahnya. Dia juga mendengar perubahan nada suara Nek. Sangat jarang mendengar sedikit pelunakan dalam nada seorang suci. Sekarang pihak lain telah melunakkan nadanya, itu berarti dia bisa membalikkan keadaan. Sepertinya Nek juga tidak ingin menghadapi tetua yang memiliki reputasi baik, pikir Nova dalam hati. Jika memungkinkan, tentu saja, dia juga tidak ingin mengingatkan para tetua yang memiliki reputasi baik. Nek, Sekte Iridescent tidak akan mengejar masalahmu menanam benih pikiran pada tetua merah tanpa izin, tapi aku juga berharap kamu berhenti menggangguku. Tetua yang bereputasi telah memverifikasi kondisi tetua Red dan itu benar sekali. Saya juga dapat meyakinkan Anda bahwa dia tidak akan pernah menemukan pria di masa depan, jadi Anda tidak akan malu di Star Kingdom. Adapun alasan mengapa dia tidak datang menemui Anda, saya yakin Anda sendiri mengetahuinya, jadi mari hentikan ini sekarang dan kami tidak akan pernah menyebutkannya lagi. Bagaimana menurutmu? Nova mengusulkan solusinya. Kejadian ini awalnya salah paham. Terus terang, Nek memulai ini. Jika dia tidak menanamkan benih pikiran pada Celeste, bagaimana rangkaian peristiwa selanjutnya akan terjadi? Sekte Iridescent tidak meminta pertanggungjawaban Nek karena dia adalah seorang suci. Jika dia adalah Sovereign Ranker atau sebagian Saint, Nova tidak akan pernah melepaskan ini. Namun, jika Nek bukan orang suci, dia mungkin tidak akan berani mendekati mereka secara terang-terangan. Hanya dengan mencapai Saint Realm, seseorang dapat menjadi salah satu individu yang menetapkan aturan di Kerajaan Bintang. Lady Dream, saya setuju dengan apa yang Anda katakan, tapi saya punya satu permintaan. Jika Anda setuju, masalah ini tidak hanya akan berakhir di sini, tetapi saya, Nek Simmons, akan menjadi yang pertama berlari jika terjadi sesuatu pada Sekte Iridescent di masa depan. Apa yang kamu butuhkan? Ceritakan padaku, tanya Nova dengan tenang. Sebenarnya, dia mungkin menebak apa yang diinginkan pihak lain. Baru-baru ini Nek sering meminta 7 peri tampil untuknya. Oleh karena itu, dia menyukai 7 peri dan ingin mengambil satu. Dengan status Nek, mudah baginya untuk mengambil salah satu dari 7 peri. Lady Dream, saya sangat menyukai 7 peri, jadi saya ingin membawa mereka kembali ke keluarga Simmons sebagai selir. Jangan khawatir, saya akan memperlakukan mereka dengan baik. Saya harap Anda akan setuju, kata Nek. Yang mana yang kamu suka? Selama Anda mengikuti aturan sekte, tidak akan ada masalah sama sekali, jawab Nova. Bukan satu, tapi semuanya.
Semua, Anda ingin mengambil ketujuh dari mereka. Nova terkejut. Sejak berdirinya Sekte Iridescent, dia belum pernah bertemu dengan orang yang ingin mengambil ketujuh peri sekaligus. Nek adalah yang pertama. Tentu saja, saya sangat menyukai tujuh ini, dan saya ingin mengambil semuanya. Nek, tidak mudah mengambil ketujuh peri dari sekteku. Pertama, Anda perlu membayar sejumlah sumber daya ke sekte saya. Kedua, Anda perlu meyakinkan sekte bahwa Anda tidak akan menyalahgunakannya, dan Anda juga perlu memberi mereka sumber daya untuk dikembangkan. Jika tidak, Anda tidak hanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh sekte kami, tetapi Anda juga akan langsung masuk daftar hitam. Jika Anda ingin mengambil semuanya, jumlah yang harus Anda bayarkan tidak akan kecil, Nova mengerutkan kening dan menjelaskan. Lady Dream, kamu salah paham. Sebagai syarat untuk rekonsiliasi kita, mereka secara alami akan menjadi hadiah yang diberikan kepada saya oleh Anda, Sekte Iridescent, sementara saya tidak perlu membayar berapapun harganya, kata Nek sebenarnya. Nova tertawa marah setelah mendengar ini. Dia ingin mengambil tujuh peri tetapi tidak mau membayar berapapun harganya. Ini tidak mungkin. Bahkan jika Nek adalah orang suci, itu tidak mungkin. Dari sudut pandang tertentu, ketujuh peri itu juga merupakan wajah dari Sekte Iridescent. Ketenaran mereka di Kerajaan Bintang tidak jauh lebih rendah dari tujuh pendeta tinggi. Jika dia mengizinkan Nek untuk mengambil semuanya tanpa membayar apapun, apa yang akan mereka lakukan jika orang suci lainnya datang dan meminta hal yang sama di masa depan? Bagaimana mungkin Sekte Iridescent menolaknya? Jika Nova setuju, itu pasti akan membuat Sekte Iridescent terlihat lemah. Bab 1489. Nek, kamu terlalu banyak berpikir. Saya dapat memberitahu Anda hasil permintaan Anda sekarang. Saya tidak setuju, Nova langsung menolak. Lady Dream, tidakkah kamu ingin berdamai? Saya, Nek Simmons, adalah orang suci terlepas dari situasinya. Apakah ini meminta terlalu banyak? Tanya Nek, merasa sedikit tidak senang. Bukankah itu terlalu banyak? Nova terdiam. Tidak hanya itu berlebihan, tetapi juga mempersulitnya. Nek, jika setiap orang suci di Star Kingdom datang kepadaku dan meminta tujuh peri sepertimu, di mana kami akan mendapatkan cukup tujuh peri untuk mereka semua? Ini adalah syarat bagi kita untuk berdamai. Jika kejadian ini tidak terjadi, saya tidak akan datang untuk mengambil tujuh peri tanpa alasan. Dari sudut pandang tertentu, tujuh peri juga merupakan wajah dari Sekte Iridescent. Mereka terkenal di Star Kingdom, namun Anda ingin mengambil semuanya dengan satu kalimat. Apakah Anda pikir ini benar-benar mungkin? Mengapa tidak? Ketika saatnya tiba, Lady Dream, Anda dapat menyatakan kepada dunia luar bahwa saya, Nek, telah membayar cukup. Sekte Iridescent tidak akan pernah membohongi orang lain dan diri kita sendiri. Karena kamu sangat tidak sopan, tidak ada yang bisa aku lakukan. Apakah Celeste datang menemui saya dan izinkan saya memastikan apakah kata-kata Anda benar, atau minta sesepuh terkemuka Anda untuk maju? Saya sebenarnya tidak ingin melakukan ini, tetapi Anda tidak memberi saya pilihan, jadi saya hanya dapat berbicara dengan tetua sekte Anda yang memiliki reputasi baik, kata Nek tanpa daya. Dia benar-benar berjudi. Dia bertaruh bahwa Nova tidak akan mau mendapatkan tetua yang memiliki reputasi baik. Lagi pula, 4 tetua terkemuka dari sekte warna-warni sudah lama tidak terlihat. Mereka sekarang telah menerima seorang murid dan telah mengumumkan bahwa mereka akan hadir pada upacara 3 bulan kemudian. Oleh karena itu, sekarang, mereka harus mengajar murid mereka dalam retret, dan mereka tidak ingin ada yang mengganggu mereka. Namun, jika Nova meminta sesepuh terkemuka untuk maju, Nek pasti akan segera berubah pikiran. Anda. Nova menatap Nek tanpa berkata-kata. Bagaimana bajingan ini bisa menjadi orang suci? Dia hanya bisa meratapi ketidakadilan Tuhan. Semua orang suci yang dia lihat di masa lalu adalah pria yang sederhana. Ini benar-benar pertama kalinya Nova melihat orang suci seperti Nek. Dia sama sekali tidak seperti orang suci biasa. Nova tidak tahu Grandmaster Simmons sebelumnya terluka parah dan sudah mulai menurun secara perlahan. Sementara Nek menerobos ke Saint Realm, dia juga memakan sisa-sisa terakhir dari keluarga Simmons. Baru setelah dia menerobos, mengadakan perayaan besar, dan menerima hadiah dari kekuatan kerajaan bintang yang tak terhitung jumlahnya, dia sembuh. Oleh karena itu, Nek secara alami tidak mau menyia-nyiakan sedikit sisa sumber daya keluarga Simmons untuk tujuh peri. Dia akan menghemat sebanyak yang dia bisa. Aku hanya akan membiarkanmu mengambil salah satunya paling banyak, kata Nova dengan suara berat. Nek sangat gembira. Dia tahu dia benar. Nova benar-benar tidak ingin mengganggu 4 sesepuh terkemuka dari Sekte Iridescent. Namun, dia menjawab dengan wajah lurus. 5. Saya ingin membawa pergi 5 dari 7 peri. Mustahil, hanya 1. Ambil atau tinggalkan, kata Nova dengan gigi terkatup. Lady Dream, bagaimana kalau kamu dan aku mundur selangkah? Saya ingin 3. 2. Anda tidak dapat memiliki lebih banyak. Oke, kesepakatan. Terima kasih telah mewujudkannya, Lady Dream, jawab Nek dengan senyum tiba-tiba.
Tidak semua orang bisa mengambil 7 peri dari Sekte Iridescent tanpa membayar harga apapun. Nek tidak pernah berpikir untuk membawa ketujuh peri itu pergi. Dia tahu bahwa ini tidak realistis. Bab 1490. Alasan dia mengatakan dia menginginkan semuanya adalah untuk melukis ilusi untuk Nova dan pada saat yang sama memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk tawar-menawar. Dia sudah sangat puas akhirnya bisa membawa mereka berdua pergi. Katakan saja padaku setelah kamu memilih gadis-gadis itu. Selamat tinggal. Nova berbalik dan bersiap untuk pergi setelah selesai berbicara. Dia tidak ingin tinggal di sini untuk sesaat lagi. Lady Dream, tunggu, teriak Nek. Apa lagi yang kamu mau? Nova berhenti berjalan dan bertanya tanpa menoleh ke belakang. Lady Dream, ku dengar ketujuh pendeta tinggi tahun ini hampir selesai. Saya ingin mencadangkan salah satu dari 7 pendeta tinggi untuk menjadi istri saya sehingga keluarga Simmons dan Sekte Iridescent menjadi sebuah keluarga. Saya harap Anda bisa setuju. Nova berbalik, menatap Nek, dan bertanya dengan tak percaya, kamu bahkan meminta 7 pendeta tinggi dari tahun ini. Tentu saja. 7 pendeta tinggi adalah harta dari Sekte Iridescent, jadi tentu saja, saya ingin salah satunya, jawab Nek dengan sungguh-sungguh. Nek, jangan pergi terlalu jauh. Nova sudah hampir meledak. Orang tak tahu malu ini tidak puas mengambil 2 dari 7 peri dan dia masih menginginkan salah satu dari 7 pendeta tinggi. Apakah dia tahu berapa banyak sumber daya yang dibutuhkan Sekte Iridescent untuk mengolah salah satu dari 7 pendeta tinggi? Ada beberapa orang hebat di Star Kingdom yang menikah dengan 7 pendeta wanita, tetapi mereka semua membayar cukup. Nek ingin memilikinya secara gratis hanyalah angan-angan. Lady Dream, jangan salah paham. Saya tidak akan mengambil ke-7 pendeta wanita secara cuma-cuma. Saya akan membayar berapapun harga yang saya butuhkan sesuai dengan aturan Sekte Iridescent. Saya, Nek Simmons, tidak akan pernah mengambil jalan pintas. Bayar harganya, Anda akan mengikuti aturan. Tanya Nova tak percaya. Tentu, saya sudah meminta 2 dari 7 peri secara gratis. Bagaimana saya berani meminta salah satu dari 7 pendeta tinggi tanpa bayaran? Selain itu, saya tahu bahwa Sekte bangsawan Anda menghabiskan banyak sumber daya untuk mengolah 7 pendeta tinggi. Ini masih terdengar seperti sesuatu yang akan dikatakan oleh manusia yang baik. Ekspresi Nova melembut. Jika Nek bersedia mengikuti aturan Sekte Iridescent, dia memenuhi syarat untuk menikahi salah satu dari 7 pendeta tinggi. Kami baru saja menemukan 7 pendeta tinggi. Identitas ke-7 orang ini akan diumumkan ke Star Kingdom dalam 3 bulan pada upacara penerimaan murid dari para tetua terkemuka. Namun, butuh beberapa waktu untuk mengolahnya. Jika Anda bersedia menunggu, Lord Simmons, saya akan memberitahu Anda saat waktunya tiba.